Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan perdana kali ini, saya akan membahas soal dari akuntansi pemerintah 2 yang baru saja dibahas tadi pagi. Ya, saya merefresh kembali agar tidak lupa sehubungan dengan 2 minggu lagi akan adanya libur tahun baru. Dan ini masuk ke bab pembiayaan. Sebagaimana kita tahu, pembiayaan adalah sesuatu penerimaan yang perlu dibayar kembali. Dan juga bisa berupa pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Oke, kali ini saya membahas soalnya. Ini ada soalnya, saya bacakan. Diketahui nilai investasi pemerintah per 31 Desember ada 500 juta. Jadi investasinya ada 500 juta di saldo awalnya. Nah, pada tanggal 19 Januari, pemerintah melakukan penyertaan modal kepada PT Segar 200 juta. Jadi ini melakukan penerimaan atau pengeluaran. Nah, kalau dia melakukan investasi namanya pengeluaran. Kalau pengeluaran pembiayaan. Nah, atas penyertaan modal ini telah diterbitkan SPP SPM oleh KPA Bun. Nah, SP2D diterbitkan oleh KPPN Mitra Kerja pada tanggal 21 Januari. Nah, jadi dia diterbitkan dulu SPP, baru kemudian SP2D. Nah, dengan penyertaan ini pemerintah memiliki kepemilikan sebesar 20% pada PT Segar. Apa artinya 25%? Berarti dia menggunakan metode ekuitas. Apa artinya metode ekuitas? Berarti dia setiap pengumuman laba dari PT Segar itu akan berefek pada investasinya gitu. Sama seperti akuntansi komersil. Bagaimana jurnalnya nanti kita bahas. Kita baca dulu. Berdasarkan LKPN per 31 Desember 2018 diperoleh bahwa PT Segar mengumumkan perolehan laba. Nah, kan ini mengumumkan perolehan laba 400 juta. Berarti nanti berpengaruh kepada investasi pemerintahnya, investasi jangka panjangnya. Nah, selain itu juga diumumkan bagian laba sebesar 100 juta akan dibagikan sebagai dividen tunai. Nah, selain mengumumkan laba, di 31 Desember 2018 kita juga akan mendapatkan dividen tunai. Nah, dividen ini dibayarkan pada bulan April, tapi dibayarkan bulan April. Kemudian berdasarkan LKPN per 31 Desember 2019, bahwa PT Segar mengalami kerugian operasional 200 juta dan kerugian pendapatan komprehensif lainnya 50 juta. Nah, jadi ada kerugian operasional dan juga kerugian komprehensif. Ini ada dua berarti ya kerugiannya. Berefek tidak? Berefek. Kemudian pada bulan Januari tahun berikutnya, pemerintah memutuskan untuk menjual seluruh saham atau divestasi. Nah, atas keputusan ini, pemerintah telah menerima kas sesuai dengan bukti penerimaan negara senilai 300 juta. Oke, gimana jurnalnya? Dimulai satu-satu dulu. Dari 19 Januari. 19 Januari 2018. Oke. Ketika melakukan investasi berarti kita langsung mendebitkan investasi jangka panjang. Jangka panjang permanen. Kreditnya apa? Seperti yang tadi saya bilang, kreditnya adalah jika kita melakukan investasi, maka itu adalah pengeluaran. Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Kenapa jurnalnya ini? Karena kita baru menerbitkan SPM di tanggal 19 Januari. Jadi kasnya belum keluar, jadi masih di buku akrual. Sampai sini, paham? Oke. Nah, berapa debitnya? 200 juta.
Oke, 19 Januari sudah selesai. Ketika melakukan resume, nah di tanggal 21 Januari diterbitkan SP2D. Penerbitan SP2D gimana? Sama seperti bab-bab sebelumnya. Jadi tinggal dibalik saja. Apa yang dibalik ininya? Pengeluaran pembiayaannya masih harus dibayar terhadap apa? DKL atau DDL? DKEL. Soalnya kan ada pengeluaran sebesar berapa? Sama jumlahnya sebesar 200 juta. Jurnal kasnya ada nggak? Tentu ada. Kenapa ada? Karena dia sudah mengeluarkan kas. Seperti yang kita tahu diakui ketika ada kas yang diterima ke rekening kas umum negara atau ada kas yang keluar. Ini maaf, dihapus saja yang ini. Nah, kan jadi bagus. Jumlahnya sama, nggak ada perubahan. Oke. Sekarang apalagi nih? Berarti kan 31 Desember bahwa PT Segar menyumbang perolehan laba. Seperti yang tadi saya bilang, jika dia metodenya kuitas, maka akan berpengaruh terhadap investasinya. Di 31 Desember 2018, jurnalnya apa? Investasinya bertambah atau berkurang? Bertambah. Debitnya? Pendapatan. Kita langsung mengkredit pendapatan penyesuaian nilai investasi. Sebesar berapa? Coba tebak berapa? Pause dulu video ini. Sebesar 400 juta? Enggak. Sebesar 25% kali 400 juta. Kenapa? Karena kita cuma memiliki kepemilikan 25%. 25% saham di PT Segar. Karena nggak boleh dong kita ngakuin 400 juta kecuali kita kepemilikannya 100%. Tapi nggak mungkin juga. Nggak ada yang kepemilikan 100%. Nah, di sini karena kepemilikan kita 25%, maka kita kalikan dengan 400 juta. Ya, seperti itu ya. 25% dikalikan dengan 400. Hasilnya 100 juta. Di sini hanya ada jurnal aktual saja. Tidak ada jurnal anggaran. Oke, lanjut. Di 31 Desember 2019 juga, kita juga dapat dividen. Ingat, kalau investasinya metode ekuitas, jika ada pembagian dividen di pengumuman, maka hal itu akan mengurangi investasi jangka panjang kita. Mengurangi investasi kita. Kenapa? Karena seperti satu bagian gitu. Dia bertambah, kita juga bertambah. Dia berkurang, kalau ada kerugian kita juga berkurang. Nah, jika ada pembagian dividen, otomatis kan diambilnya dari labanya. Nah, otomatis investasi kita di dia juga berkurang. Seperti itu. Sama di akuntansi komersil. Kalau teman-teman sudah dapat
pengantar nih udah jago banget nih. Ini cuman beda ini aja. Beda kata-kata ya. Oh iya, nih jurnalnya fleksibilitas lainnya ada investasi jangka panjang permanen. Nah, berapa jumlahnya? Ingat, kita punya pemilikan 20%. Yang dibagikan 100 juta. Jadi 20% kali 100 juta. Ini sama kayak teman-teman kalau invest di saham ya. Kan teman-teman dapatnya berapa lot? Misalnya teman-teman punya saham PTBA, teman-teman beli satu lot, yang satu lot itu adalah 100 lembar. Nah, 100 lembar itu dibanding seluruh saham PTBA berapa? Nggak nyampe 1%-nya kan, mungkin teman-teman kalau cuma satu lot. Nah, analoginya sama kayak gini. Kali ini 25% berarti dia punya 25% dari kepemilikan di PT Segara ada banyak nih. Ada 20%. Nah, kalau teman-teman yang tadi di PTBA itu, misalkan PTBA membagikan dividen per lembar sahamnya 326. Bagaimana cara menghitung dividen yang teman-teman dapatkan? 326 dikali 100. Kalau itu kan sudah ketahuan per lembarnya berapa dan saham teman-temannya dapatnya berapa. Nah, kalau yang ini kan, kalau ini kita udah tahu nih berapa persennya. Oh, kita punya 20%. Oh, yang dibagikan 100 juta. Oh, berarti 20% kali 100 juta. Seperti itu. Jadi intinya kepemilikan teman-teman berapa, dikalikan yang dibagikan berapa. Itu. % kali 100 juta. 25 juta. Jurnal kasnya ada nggak? Nggak ada. Masih tetap di jurnal Accrual. Oke, baik. Desember 2018. Sekarang kita mencatat di Wakpabun. Oke. Kenapa kita mencatat di Wakpabun ya? Karena ini diminta di soal. Nah, atas transaksi tersebut, saudara diminta membantu Wakrabun investasi pemerintah, online portfolio dan Wakpabun. Jadi dicatat di dua itu ya. Nah, jadi kalau misalkan cuma disuruh portofolio saja ya udah sampai sini aja. Maksudnya yang bagian dividen itu. Tapi kan disuruhnya sampai Wakpabun. Nah, pencatatan portofolio ini di Kementerian BUMN ya. Nah, sedangkan di Wakpabun ini di Kemenq, di DJA, Direktorat Jenderal Anggaran. Oke, biar nggak, sebenarnya boleh di bawahnya sini atau enggak di nanti setelah soal selesai. Tapi biar nggak lupa di sini aja. Takutnya teman-teman lupa, nanti malah nggak kecatat. Wakpabun. Siap, Bun. Kecil aktif ya, Bun. Itu kan bilang. Oke. 31 Desember masih 2018. Apa nih jurnalnya? Kalau pengumuman berarti boleh nggak kita mencatat langsung DDL pada pendapatan? Nggak boleh kan, baru pengumuman ya. Sama kayak teman-teman kalau jual barang tapi belum dapat cash. Jadinya jurnalnya masih DDL, masih piutang. Oh maaf, salah.
piutang bukan pajak pada apa nih? Nah, ini mungkin baru ya, pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Berapa? Sama ya. 25 juta juga. Nah, kemudian di bulan April, langsung aja nih, mana nih tadi? April, tanggalnya nggak tahu ya. Jadi langsung aja April 2019. Kok gini sih? April 2019 kita catat DDL diterima DDEL ada piutang bukan pajak sebesar berapa? Sama 25 juta. Oh, ini salah nih, pengeluaran pembiayaan ada PMN. Berapa yang ini ya? Nah, yang ini boleh nggak kita nyatat langsung pendapatan? Boleh. Di mana? Di kas. Sebesar 25 juta di jurnal kas. Habis itu ada lagi nggak? Ada. Ini kan masih ini ya, belum balance ya. Ini piutangnya udah habis, tapi pendapatannya masih di sini. Oh, salah, ini harus di sini dulu. Nah, kita catat langsung pendapatan DDL pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Nah, berarti piutangnya kan belum habis nih. Nah, kita baliklah dia. Kita balik pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN pada piutang bukan pajak. Mungkin teman-teman bertanya, ini kan boleh nggak langsung DDL pada piutang bukan pajak aja? Jadi yang pendapatan bagian pemerintah laba BUMN-nya di apa? Nggak usah ditulis dua kali kan? Kalau ini ditulis dua kali. Ya boleh sih, cuman nggak runut gitu. Boleh sih boleh, cuman nanti biar kan nama jurnal ada cerita ya, bagaimana kita bercerita. Nah di sini biar runut nih, bagaimana caranya biar runut. Berarti ya udah piutang dulu di debit terus pendapatan kredit. Nah di April kita ngapin pendapatan DDL pada pendapatan bagian atas laba BUMN. Nah kemudian untuk menghapus piutang ini, pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN pada piutang gitu kan. Jadi kan biar piutangnya hapus ini sama ini kan kehapus kan. Iya nggak? Iya dong. Ini di debit, nah kredit hilang. Maksudnya bukan hilang, seimbang. Yang ini kredit, ini debit, seimbang, hilang. Nah tinggal yang ini kan. Beda sama pendapatan bagian pemerintah laba BUMN. Boleh sih, tapi saya menyarankan, dan dosen juga menyarankan bahwa dibuat aja kayak gini, biar toh nggak ada ruginya kan, nggak dosa juga kan, enggak. Oke, next. Habis nih. Oh belum.
Oke, pada tanggal 31 Desember 2019 diperoleh informasi bahwa PT Segar mengalami kerugian. Nah, ini kerugian nih, kerugiannya ada dua, operasional sama komprehensif. Kalau namanya kerugian, nah kita tulis nih di sini. 31 Desember 2019. Kita mencatatnya beban penyesuaian lain operasi. Ada kerugian tadi yang ingat kita nih. Ini ekuitas berarti mengurangi investasinya. Permanen. Oke, sebesar berapa nih? Ruginya berapa? 200 juta kan nih. Rugi 200 juta. Rugi 200 juta, kita punya kepemilikan 25%. Berarti kita ngakuinya cuma 25% saja yang menjadi kerugian. 200 juta. Catat di jurnal akrual saja. Ini untuk kerugian di operasional. Kali ini komprehensif. Komprehensif. Operasional. Oke, jurnalnya gimana? Nah, gimana? Sama kayak di komersial. Pengaruhnya kemana? Ke ekuitas. Apanya ekuitas? Debit atau kredit? Debit. Koreksi ekuitas lainnya. Ini ya, sama ya. Jumlahnya sama. Sama enggak? Beda dong. Yang rugi ekuitasnya 50 juta. Oke. $12.500.000. Mantap. Udah selesai? Belum. Pada bulan Januari tahun berikutnya, pemerintah memutuskan untuk menjual seluruh saham PT Segar. Nah, pemerintah ini mendapatkan bukti penerimaan kas sebesar 300 juta. Oke, lanjut lagi. Apa nih? Ketika kita menjual, berarti kita mendapatkan dana kan? Berarti DDEL. DDEL pada apa yang hilang dari sini? Apa ayo coba? Investasi. Investasinya menghilang, makanya di kredit. Terus ada surplus nggak? Coba kita lihat dulu. Ininya 300 juta. Terus investasi jangka panjangnya ada berapa tadi? 212. Dari mana? Dari mana nih? 212.500. Dari sini investasi jangka panjang 19 Januari ditambah 21 Januari. Kemudian yang dikredit ada nggak? Nih ada nih 31 Desember 18. Kemudian yang dikredit lagi ada nggak? Belum ada. Oh ini ada nih 50 juta 31 Desember 2019. Kemudian komprehensif 12.500. Nah, berarti ada surplus kan ya? Surplus. Kalau surplus berarti jurnalnya adalah
pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PNS. Susah berapa? Ya udah selesaiin aja, Bro. Oke, 87.500. Unit ada nggak? Ayo, ada nggak? Pause dulu coba. Mungkin dulu. Oke, unit ada ya. Aduh. Kasnya ada. Ini investasi jangka panjang. Seperti yang saya bilang tadi, jika kita mendapatkan di pembiayaan, namanya adalah penerimaan pembiayaan. Ini tipe nih. Penerimaan pembiayaan. Jika kita melakukan investasi, namanya pengeluaran pembiayaan. Jadi pengeluaran pembiayaan. Oke, sampai sini udah selesai semua. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jika ada yang perbedaan pendapat, silakan komen saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.